Shalom. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan Tuhan menguraikannya lewat lidah bibir hamba, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini boleh merenungkan firman-Mu dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 9. Di bawah satu tema, Tuhan menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Tema kita itu, Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, dari pembacaan firman Tuhan tadi, rupanya Petrus mengingatkan kepada kita, memberitahu kepada kita, supaya apa? Dari ayat 1 sampai 4 itu akan tampil pengejek-pengejek, ya, sehingga kita diperingatkan supaya kita menghidupkan pengertian yang murni, mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kita kepada kita, ya. Dan yang paling menarik, Petrus mengatakan, zaman akhir nanti, sekarang ini tampil pengejek-pengejek. Mereka berkata demikian, mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, mereka lupa, ya, mereka lupa, tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, ini yang kedua ini, ya. Kalau pertama tadi tampil pengejek-pengejek ayat 1 sampai 4, yang kedua, oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, juga bumi yang berasal dari air dan oleh air Tuhan ciptakan, ya. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah lewat Nuh, zaman Nabi Nuh, ya. Tetapi oleh firman itu juga, jadi by the word, ya, langit dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api dan disimpan untuk apa? Ya, disimpan untuk apa? Untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik.
Itu dia. Jadi ayat 5, 6, 7 ini berbicara tentang firman Allah, ya. Bahwa langit bumi yang sekarang ini diciptakan oleh Tuhan dari air oleh air, ya. Lalu bumi yang sama dihanguskan oleh air bah. Ingat baik-baik ya, zaman Nuh mati semua. Hanya Nuh, istrinya, anak-anaknya 3 orang, menantunya 3, jadi 8 orang yang selamat. Dari situlah cikal bakal semua manusia di muka bumi ini, ya. Kemudian oleh firman Allah juga, jadi kita sekarang dipelihara. Langit yang sekarang, bumi yang sekarang dipelihara. Untuk apa? Untuk nanti hari penghakiman. Ini luar biasa ya, dipelihara. Untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik, pengejek-pengejek yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya akan adanya hari Tuhan, ya, bahwa ini akan dimusnahkan, ya. Nanti di ayat lain dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, ya, pencuri yang datang tiba-tiba, ya, seperti pencuri tengah malam, ya. Pada hari itu tiba-tiba langit bergemuruh, ya, hancur semua, lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api itu, dan bumi dan segala yang ada akan hilang lenyap. Itu ayat 10, ya. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya Tuhan menyimpan itu, ya. Dengan firman-Nya, bumi dan langit itu disimpan, ya. Terpelihara dari api, ya. Untuk hari penghakiman disimpan dan kebinasaan. Nah, lalu yang terakhir ayat 8-9. Ini yang terakhir. Petrus mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan 1000 tahun di hadapan kita sama dengan 1 hari. Jadi kalau kita 1000 tahun, bagi Tuhan cuma 1 hari, saudaraku. Makanya dia bukan lalai. Sebenarnya Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa. Itulah makanya tidak langsung kiamat. Bukan dia lalai, karena hari Tuhan dengan hari kita berbeda. Tuhan mau supaya tidak ada yang binasa dan tidak ada yang masuk neraka. Dia mau semua orang berbalik dan bertobat. Ini intinya. Jadi hari ini kalau kita betul-betul hidup, pergunakanlah hidup kita ini untuk apa? Taat dan setia kepada Tuhan, menjaga kekudusan, ada hubungan yang baik dengan Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Sambil menantikan kiamat atau hari yang dijanjikan Tuhan itu, ya, hari Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita belajar 3 poin aja. Pertama, ayat 1-4 itu akan nanti tampil pengejek-pengejek, ya. Jadi jangan kaget, ya, yang ngeledek, yang menghina, mana katanya hari Tuhan, kok nggak datang-datang dari zaman dulu sampai sekarang nggak kiamat-kiamat, forget it. Yang kedua, ya, mereka lupa bahwa semua alam semesta diciptakan Tuhan oleh firman Tuhan. Bukan hanya diciptakan, sudah dibinasakan lewat air. Bahkan oleh firman Tuhan itu langit yang sekarang, bumi yang sekarang dipelihara untuk hari penghakiman. Ini luar biasa. Jadi kita diberi kesempatan, dipelihara. Yang terakhir, yang ketiga, ini poin yang terakhir. Ya, di hadapan Tuhan 1000 tahun manusia itu cuma 1 hari. Jadi bukan dia lalai, hitungan detik, hitungan jam. Umur kita ini hanya hitungan, ya, tek. Sangat singkat di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita diberi kesempatan, supaya kita tidak ada yang binasa. Itu yang terakhir, yang ketiga. Supaya tidak ada yang masuk neraka, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini boleh belajar firman-Mu yang hidup. Berkati kami buat semua orang yang mendengar firman Tuhan ini, baik yang di rumah, keluarga kami, juga melalui YouTube, supaya kita diperingatkan. Ada perintah-perintah Tuhan yang kami akan lakukan, bahwa hari-hari akhir nanti ada pengecek-pengecek yang menanyakan mana dari zaman dulu nenek moyang kita nggak ada kiamat-kiamat. Tapi mereka lupa Tuhan bahwa oleh firman Allah langit bumi itu diciptakan, bahkan sudah dibinasakan oleh air bah. Dan oleh firman Tuhan juga langit yang sekarang, bumi yang sekarang dipelihara untuk penghakiman, untuk hari penghakiman.
juga disiapkan untuk orang-orang fasik, orang-orang yang mengejek, yang tidak percaya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kehendak-Mu ialah supaya tidak ada yang binasa, diberi kesempatan supaya kami bertobat, berbalik, bertobat, lahir baru. Barulah hari Tuhan datang kepada kami. Itulah kehendak Tuhan. Jadi kami harus sungguh-sungguh lahir baru. Sesudah itu kami menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.